Ayah Hendrik yang marah sama sekali tidak mempengaruhi Hendrik. Hendrik perlahan melihat ke arah Pera, lalu berkata pada ayahnya, "Kalau kamu benar-benar tidak peduli, aku tidak keberatan untuk mengatakannya." Ayah Hendrik mengerutkan dahi, tapi melihat tatapan Hendrik yang begitu yakin, dia pun merasa takut. Hal memalukan dalam keluarga tidak boleh tersebar keluar. Walaupun dia sangat menyukai Pera, tapi Pera masih belum masuk ke dalam keluarga mereka. Seketika, dia merasa ucapannya tadi sudah terlalu gegabah. Ayah Hendrik melihat ke arah Pera. Pera pun seketika mengerti, tidak menunggu ayah Hendrik berkata, dia berinisiatif berkata, "Paman Hendrik, kalian bicarakan dulu. Aku pergi beli minuman di luar." Masuk dan keluar ada batasannya. Sayang loyal, walaupun dulu sikapnya kekanak-kanakan. Bukankah itu karena usianya masih muda? Ayah Hendrik bisa dikatakan sangat puas. Pera sudah keluar. Wajah Hendrik juga terlihat sangat buruk. Menatap Hendrik, lalu ayahnya berkata, "Katakanlah, sebenarnya ada masalah apa?" "Masalah Darlin diculik. Apakah kamu yang menyuruh orang melakukannya?" Hendrik ragu sejenak lalu langsung berkata pada ayahnya. Ayah Hendrik mengerutkan dahi. "Pacarmu mengalami masalah dan kamu langsung menyalahkanku. Hendrik, apakah aku adalah ayahmu?" "Tentu saja," Hendrik dengan serius berkata. Langsung teringat masalah di koran. Wajahnya perlahan berubah. Dia pun berkata, "Hanya saja tidak tahu apakah sekarang ini kamu masih menganggapku sebagai putramu atau tidak." Ayah Hendrik benar-benar marah karena ucapannya ini. Langsung memukul meja dengan kuat. "Hendrik!" Hendrik menundukkan kepala dan berkata, "Ayah, aku hanya ingin mengetahui jawaban dari pertanyaanku." "Jawaban dari pertanyaanmu? Kamu kira adalah anak SD yang mengisi soal matematika? Jawaban apaan?" Ayah Hendrik marah sambil tersenyum. "Coba kamu katakan, apa yang akan kamu lakukan jika aku yang melakukan ini? Menarikku ke hadapan Darlin untuk mengakui kesalahanku dan meminta maaf padanya? Atau kamu bermaksud untuk mengantarku ke kantor polisi?" Ayah Hendrik awalnya hanya mengatakan ucapan emosi, tapi ucapan ini terdengar ke telinga Hendrik pun seperti dia sudah mengakuinya. Hendrik langsung mengangkut kepala. Tatapannya terlihat begitu menderita. Dia tentu saja tidak mungkin membawa ayahnya ke kantor polisi dan tidak mungkin menariknya ke hadapan Darlin untuk meminta maaf. Namun oleh karena itu malah membuatnya semakin ragu. Ibu Hendrik yang melihat keadaan ini mengerutkan dahi, menarik ayah Hendrik menyuruhnya untuk jangan berkata lagi. Lalu melihat Hendrik. "Hendrik, ayahmu itu hanya karena emosi sesaat saja. Kamu jangan anggap serius. Apakah terjadi sesuatu pada Darlin? Kami tidak tahu mengenai masalah ini dan tidak mungkin ayahmu yang melakukannya." Hendrik mengangkat kepala melihat ibunya. Ibu Hendrik dengan serius berkata, "Beberapa hari ini ayahmu terus menemaniku di rumah sakit. Kamu juga mengetahuinya. Bahkan sangat jarang pergi ke perusahaan. Mana mungkin melakukan hal seperti ini? Hendrik, kamu jangan sampai dikendalikan orang yang memiliki maksud buruk. Oh iya, bagaimana keadaan Nona Darlin sekarang?" Hendrik tidak berbicara, menundukkan kepala. Sepertinya sedang memikirkan apakah ucapan ibunya ini benar atau palsu. Mata ibu Hendrik berputar, perlahan bersandar.
dengan tidak bertenaga berkata, "Aku dan ayahmu hanya memiliki satu putra. Benar, aku memang tidak menyukai Darlin, tapi bukankah semua ini demi kebaikanmu? Dia, Darlin, mana mungkin sepadan denganmu. Walaupun kamu mencari wanita biasa, aku juga akan menahan. Tapi lihatlah wanita ini, tidak hanya membawa seorang anak. Beberapa kali bertemu denganku dan ayahmu, sikapnya juga sangat tidak sopan. Apakah kami bisa menerima menantu seperti ini?" Suara Hendrik serak. "Ibu, Darlin bukanlah orang seperti itu. Dan keberadaan Derek hanyalah sebuah hal yang tidak diduga. Jadi, bagaimana dengan masalah hari ini? Kamu buru-buru datang mencari ayahmu dan menunjukkan wajah dingin padanya. Bertanya pada kami berdua. Kalau begitu aku tanyakan padamu, bagaimana keadaan Darlin sekarang? Apakah dia sudah tidak apa-apa? Kamu percaya dengan apa yang dia karang? Apakah kamu tidak percaya pada kami? Hendrik, kamu itu sudah tidak mudah. Pencuri berteriak menangkap pencuri. Kamu tentu tahu apa maksud dari 4 kata itu, kan?" Ibu Hendrik menegaskan. Dan juga karena belakangan ini sakit, Hendrik sangat patuh padanya. Dia mengakui kalau putranya sangat berbakti. Makanya ucapannya terdengar tegas. Awalnya mengira Hendrik pasti bisa mendengarnya. Siapa tahu Hendrik malah tertawa. Hati ibu Hendrik berdetak kencang. Melihat dia mendekat, dia semakin tidak percaya diri. Hendrik dengan keras berkata, "Ibu, Darlin tidak akan berbohong dan tidak akan sengaja menjebak kalian dengan masalah seperti ini. Aku akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Kalau kalian yang melakukannya, aku akan bertanggung jawab. Tapi kalian juga harus ingat, ini adalah terakhir kalinya." Ibu Hendrik membuka matanya dengan lebar. "Hendrik, apakah kamu ingin membuatku mati karena marah? Aku sudah mengatakannya, ini bukanlah perbuatanku dan ayahmu." "Ibu, kamu bisa memastikan bukan dirimu yang melakukannya. Tapi apakah kamu bisa memastikan orang lain?" Hendrik dengan penuh makna melihat ayahnya. Ayah Hendrik sangat marah, tersenyum dingin. "Kamu sudah begitu yakin. Untuk apa kamu datang kemari untuk bertanya? Walaupun aku sudah membunuh orang, semua orang boleh menyalahkanku. Tapi Hendrik, kamu tidak berhak. Keluar, pergi ke sisi wanita itu. Anggap saja aku tidak memiliki putra sepertimu." Mata Hendrik terasa pegal dan basah melihat ayah dan ibunya lalu pergi. Ibu Hendrik memanggilnya beberapa kali dan tidak bisa menahannya. Ayah Hendrik begitu marah sampai sesak. Ibu Hendrik mengelus dadanya dengan menyalahkan berkata, "Ada masalah apa? Semuanya bisa dikatakan baik-baik. Sifat Hendrik sama denganmu, sangat keras. Lebih baik kamu katakan baik-baik padanya. Lihatlah sekarang ini." Ayah Hendrik mendengus dan berkata, "Anggap saja sudah percuma kita membesarkan anak ini." "Asal berkata apaan sih? Dia itu adalah putra kamu satu-satunya." Ibu Hendrik meliriknya lalu berkata, "Oh iya, ada apa dengan masalah Darlin? Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Bagaimana keadaannya sekarang?" Ayah Hendrik memutar tatapannya dengan tatapan tajam melihat ke arahnya. Satu kata per kata mengulang, "Bukan aku yang melakukannya." "Ah, benar-benar bukan kamu?" Ibu Hendrik tetap terlihat ragu. Tidak heran dia berpikir seperti itu. Ayah Hendrik bisa sampai sekarang ini. Di dunia bisnis ada begitu banyak hal yang tidak menguntungkan. Dia mana mungkin sama sekali tidak kotor.
Dia sendiri juga sangat mengerti ayah Hendrik. Makanya tadi saat Hendrik mulai bertanya, dalam hatinya yang paling dalam mengira ini adalah perbuatan suaminya. Ibu Hendrik mengerutkan dahi. Bukan kamu yang melakukannya, jadi siapa yang akan menculiknya? Seorang wanita yang tidak memiliki apapun dan juga membawa seorang anak. Ada dendam sebesar apa itu? Ayah Hendrik mensipitkan mata. Di dalam otaknya muncul seseorang. Lalu saling bertatapan dengan ibu Hendrik. Dengan wajah mengerti dan juga dengan ragu bertanya. Akhirnya, ayah Hendrik tetap tidak mengatakan orang yang dia tebak itu. Hendrik keluar dengan membanting pintu. Bayangannya menghilang di belokan. Sebuah bayangan orang pun berjalan keluar dari belokan. Pera mengepalkan tangan. Dahinya terlihat berkeringat. Tidak boleh membiarkan Kak Hendrik mengetahui dia yang melakukan ini. Masalah Darlin masuk ke rumah sakit, Perlina begitu lama barusan mengetahuinya. Setelah dia mendapat kabar, dia langsung melototi Jasper. Lalu buru-buru pergi ke rumah sakit. Setelah membeli buah dan naik ke atas, dia duluan dikejutkan dengan Yos yang membooking seluruh lantai mewah di rumah sakit. Setelah masuk ke ruangan dan melihat lengan Darlin yang terluka, dia merasa sangat tidak tega. Siapa yang melakukan ini? Apakah si Jen si keji itu? Perlina begitu marah, mengepalkan tangan dan ingin langsung pergi ke Jen. Darlin memeluk lengannya. Bukan. Lina, kamu jangan gegabah. Semua ini hanyalah luka ringan. Tidak ada masalah besar. Mana mungkin tidak ada masalah? Darlin, sifatmu ini kapan baru akan diubah? Orang-orang selalu mengatakan kalau orang melakukan kebaikan padamu, kamu baru harus membalasnya dengan kebaikan. Kalau orang lain melakukan kejahatan padamu, kamu seharusnya membalasnya dengan hukuman. Perlina begitu marah, bahkan ingin mengetuk kepalanya. Darlin tersenyum bodoh, dalam hati merasa terharu. Tenang saja, saat ini untuk kuat aku pasti akan kuat. Lina, kamu benar-benar sangat baik. Terima kasih ya. Darlin berkata pada Perlina. Perlina mendengus, menggerakkan badannya. Kenapa tiba-tiba begitu emosional? Ucapanmu itu begitu menggelikan. Benar-benar aku tidak menyukai wanita. Dia berkata, Darlin hanya tersenyum, hanya menganggap dia merasa malu. Yos membawa Derek masuk. Wajah Darlin terlihat dingin. Dengan jelas masih ingat saat Yos memerintah orang untuk mengusirnya keluar. Yos juga tidak peduli dengannya. Maju ke depan membawa sup yang selalu muncul beberapa hari ini dan meletakkannya di hadapan Darlin. Sudah waktunya makan. Perlina dengan tatapan terkejut melihat Yos. Ingin mengatakan ucapan yang menusuk, tapi melihat Derek juga ada di sini, akhirnya dia pun menarik ucapannya kembali. Tapi tidak boleh mengatakan, tidak berarti tidak boleh memberikan tatapan buruk padanya. Perlina mendengus, wajahnya terlihat sangat buruk. Yos tidak peduli, dengan tenang mempersiapkan makanan, lalu berkata, siang ini Derek akan berada di sini, aku ada urusan. Darlin menganggukkan kepala, menyuruhnya untuk tenang saja. Saat Yos menutup pintu dan pergi, Perlina buru-buru berkata, ada apa dengan Yos hari ini? Kenapa tiba-tiba begitu baik padamu? Darlin menggelengkan kepala, tidak bersedia mengatakan lagi. Kenyataannya, dia juga merasa heran. Makanlah, ada masalah apa setelah makan barusan dikatakan? Kata Darlin melambaikan tangan. Melihat ini, Perlina pun mencibirkan bibir, tidak membahas hal ini lagi.
Keesokan harinya, saat Darlin keluar dari rumah sakit, Perlina datang menjemputnya. Tentu saja juga ada Rapa yang bertugas untuk menjaga keamanannya. Awalnya tidak perlu dia yang muncul secara pribadi, tapi Yos demi mencegah terjadi hal yang tidak diduga, dia tetap menyuruh Rapa yang melindunginya. "Ibu, ada Paman Hendrik." Derek menarik tangan Darlin. Adalah orang pertama yang menyadari keberadaan Hendrik. Darlin terkejut, memalingkan kepala melihat Hendrik yang berdiri di samping tangga, dengan tatapan hangat melihatnya. Darlin menggigit bibir, tatapannya terlihat kacau. "Darlin, aku ingin bicara denganmu." Hendrik menghampirinya. Tatapannya melihat ke tubuhnya, merasa tidak tega karena lukanya. Darlin menjadi begitu kurus, terlihat begitu lemah, tapi tatapannya malah terlihat bersemangat. Apakah karena dia bersama dengan Yos? Atau karena Derek? Hendrik pun berpikir sejenak. Perlina tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Menghampirinya dan melihat ke kiri dan ke kanan. Akhirnya melihat Darlin yang ragu pun dia berkata, "Kalau dia ada urusan mencarimu, pergilah bicarakan dengannya. Derek serahkan padaku saja." Darlin menganggukkan kepala, mengelus kepala Derek, lalu mengikuti Hendrik berjalan ke samping. "Maaf Darlin, aku tidak tahu terjadi hal seperti ini padamu. Penderitaan yang disebabkan olehku. Aku benar-benar minta maaf." Hendrik meminta maaf. Wajahnya terlihat serius dan juga merasa bersalah. Darlin tidak mungkin tidak peduli. Awal mula dia tinggal di rumah sakit. Beberapa hari dia bahkan tidak bisa tidur. Merasa sangat ketakutan. Selalu membuat mimpi yang menakutkan. Sekarang dia akhirnya sudah mulai membaik. Dia tidak lagi memikirkan hal-hal buruk itu. Menggelengkan kepala, Darlin berkata, "Tidak ada hubungannya denganmu. Aku mengerti kok. Kalau tidak ada urusan lain, aku pulang dulu. Derek masih sedang menungguku." "Tunggu." Hendrik menarik tangannya. "Darlin, masalah pernikahan kita..." "Hendrik, aku tahu hal ini tidak seharusnya menyalahkanmu. Tapi aku ingin menanyakan, apakah kamu tahu siapa yang menculikku?" Hendrik tertegun, tidak berani menatapnya. Setelah begitu lama, lalu dengan sulit menganggukkan kepala. "Tahu." Darlin terkejut, tidak menduga dia benar-benar tahu. Barusan juga karena dia gegabah, merasa menyedihkan, ingin mengatakannya, tapi masih merasa ragu. Namun tidak menduga, Hendrik dari awal sudah mengetahuinya. Dengan begitu, dia pun merasa sedikit tenang. Dengan jelas berkata, "Jadi, apa yang akan kamu lakukan?" Bukan dengan posisi sebagai seorang teman, melainkan sebagai calon suami. Apa yang akan dia lakukan? Hendrik menggigit gigi. Jakunnya bergerak. "Darlin, aku akan berusaha untuk membayarmu." Darlin hanya menatapnya.